Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erwah Kurniawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perdagangan Elektronik atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan membawakan materi mengenai social advertising atau periklanan sosial dalam era digital, yang merupakan salah satu bentuk komunikasi penting dalam pemasaran modern. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan susunan anggota dalam kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada saya sendiri, Alan Yuliansa, lalu ada Ari Purnomo Aji Wibowo, ada Adam Nur Hidayat, dan Ginanjar Wisnu Handoyo. Kami akan menyampaikan materi ini secara bergantian, sesuai dengan bagian yang telah dibagi sebelumnya. Untuk bagian selanjutnya yang akan membahas pendahuluan social advertising akan disampaikan oleh Mas Adam. Kepada Mas Adam, saya persilahkan. Pendahuluan social advertising adalah bentuk iklan berbayar yang ditayangkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Iklan ini ditargetkan secara spesifik berdasarkan data pengguna, seperti usia, lokasi, dan minat, sehingga lebih efektif dalam menjangkau audiens yang tepat, dengan jangkauan luas dan kemampuan analitik yang kuat. Social advertising menjadi strategi penting dalam pemasaran digital masa kini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Social advertising mengacu pada penggunaan platform media sosial untuk menayangkan iklan berbayar yang ditargetkan secara spesifik pada audiens tertentu. Iklan ini dapat berupa promosi produk melalui pendekatan yang interaktif berbasis data. Social advertising telah menjadi salah satu alat pemasaran digital yang paling efektif bagi berbagai jenis bisnis dan organisasi. Dalam pembahasan ini akan dikaji lebih lanjut mengenai pengertian manfaat strategi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan social advertising di tengah persaingan digital yang kian kompetitif. Lanjut slide berikutnya. Untuk layanan utama social advertising, ada perencanaan strategi iklan, pembuatan konten iklan, penargetan dan segmentasi audiens, manajemen dan penayangan iklan, optimasi kampanye, dan laporan analisis kinerja. Ini adalah poin-poin layanan utama social advertising. Oke. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang fitur utama social advertising. Fitur yang pertama yaitu targeting dan retargeting, yaitu menentukan audiens spesifik berdasarkan demografi, minat perilaku, lokasi, dan lainnya. Yang kedua, format iklan yang variatif, yaitu mendukung berbagai format, misalnya gambar seperti gambar, video, carousel, stories, reels, hingga iklan interaktif. Selanjutnya ada fitur real-time analytics. Fitur ini menyediakan data performa iklan secara langsung, misalnya tayangan, klik, konversi, dan engagement. Selanjutnya ada budget and bidding control, yaitu mengatur anggaran harian atau total, serta memilih model bidding, misalnya CPM, CPC, CPA, dan sebagainya. Selanjutnya ada A/B testing, yaitu menguji berbagai versi iklan untuk menemukan performa terbaik. Selanjutnya ada integrasi dengan website atau e-commerce, yaitu tracking pengunjung, penjualan, atau aktivitas lain melalui pixel atau API. Selanjutnya manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran sosial. Social advertising bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu penting seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Misalnya, kampanye anti merokok atau iklan pentingnya vaksinasi. Yang kedua, mengubah perilaku masyarakat. Iklan sosial dirancang untuk mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendorong penggunaan helm saat berkendara,
meningkatkan kepedulian terhadap donor darah. Selanjutnya ada membangun citra positif lembaga atau pemerintah. Pemerintah atau organisasi yang rutin mengkampanyekan isu sosial lewat iklan dianggap lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya meningkatkan partisipasi publik. Iklan sosial seringkali digunakan untuk mendorong masyarakat agar lebih terlibat, seperti ikut serta dalam pemilu, donor, gotong royong, atau kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya, efektif menjangkau berbagai kalangan. Dengan dukungan media sosial, iklan sosial kini dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat secara luas, cepat, dan terukur dengan biaya yang lebih efisien dibanding media konvensional. Selanjutnya, menanggulangi misinformasi. Social advertising juga dapat menjadi alat untuk melawan hoax atau informasi yang salah, terutama di bidang kesehatan dan isu-isu publik. Strategi. Yang pertama, tentukan tujuan yang spesifik dan terukur. Sebelum membuat iklan, tetapkan tujuan yang jelas, seperti meningkatkan kesadaran isu tertentu, contoh keselamatan jalan, mendorong tindakan, contoh vaksinasi donor darah, mengubah persepsi atau perilaku masyarakat, contoh stop bullying, hemat energi. Yang kedua, kenali target audiens. Pahami demografi, psikografis, dan perilaku audiens yang ingin dijangkau. Misalnya, usia muda, gunakan media sosial dan gaya komunikasi santai. Masyarakat pedesaan, gunakan bahasa lokal dan media radio atau TV. Yang ketiga, gunakan pesan yang emosional dan relevan. Iklan sosial lebih efektif jika menyentuh sisi emosional seperti rasa takut, empati, harapan, atau rasa tanggung jawab. Contoh, iklan bahaya rokok, menampilkan dampaknya pada keluarga. Kampanye kebersihan, menunjukkan dampak sampah pada anak. Pilih media yang tepat. Gunakan media yang sesuai dengan target audiens dan jenis pesan. Digital, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook Ads, cocok untuk generasi muda. Tradisional, TV, radio, baliho, spanduk, untuk menjangkau masyarakat umum. Pendekatan langsung, event, workshop, sosialisasi lapangan lebih interaktif. Libatkan influencer atau tokoh publik. Tokoh yang dipercaya masyarakat dapat meningkatkan kredibilitas dan jangkauan pesan. Misalnya menggunakan artis, ustadz, dokter, atau konten kreator lokal. Selanjutnya, gunakan visual yang kuat dan mudah dipahami. Gunakan gambar, video, infografik yang menarik, ringkas, dan memancing perhatian. Visual membantu mempercepat pemahaman pesan. Sebelumnya, terima kasih untuk Mas Hari. Di sini saya akan melanjutkan tantangan social advertising. Yang pertama, kurangnya minat atau kepedulian masyarakat. Banyak orang kurang peduli terhadap pesan sosial, terutama jika tidak merasa terdampak langsung. Ini membuat pesan sulit menebus kesadaran publik. Yang kedua, pesan tidak efektif atau kurang relevan. Jika pesan terlalu rumit, kaku, atau tidak sesuai budaya lokal, audiens tidak akan tertarik. Yang ketiga, keterbatasan dana dan sumber daya. Iklan sosial sering tidak punya anggaran sebesar iklan komersial, sehingga terbatas dalam hal desain, distribusi, dan jangkauan sosial. Yang keempat, persaingan dengan konten komersial. Pesan sosial harus bersaing dengan banyak iklan komersial yang lebih menarik, lebih sering tayang, dan menggunakan strategi pemasaran yang kuat. Kemudian yang kelima, resistensi atau penolakan masyarakat. Topik sensitif seperti vaksinasi atau kesehatan reproduksi kadang mendapat penolakan karena bertentangan dengan nilai budaya, agama, atau hoax yang beredar. Keenam, sulitnya mengukur dampak langsung. Berbeda dengan iklan produk yang bisa diukur lewat penjualan, dampak iklan sosial sulit dilacak secara langsung, terutama dalam perubahan sikap dan perilaku jangka panjang. Kemudian yang ketujuh,
penyebaran hoaks dan misinformasi. Upaya penyadaran seringkali dilawan oleh informasi yang menyesatkan di media sosial, sehingga masyarakat menjadi bingung dan malah tidak percaya. Lanjut, fungsionalitas. Yang pertama, fungsi edukatif. Social advertising berfungsi menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, keselamatan, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, fungsi persuasif. Iklan sosial dirancang untuk memengaruhi sikap, opini, dan perilaku masyarakat agar berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, fungsi preventif, memberi peringatan atau anjuran untuk mencegah tindakan atau kebiasaan yang beresiko buruk bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang keempat, fungsi advokasi, digunakan untuk mengajak masyarakat mendukung isu tertentu atau kebijakan publik. Kemudian yang kelima, fungsi sosialisasi, menyebarkan nilai, norma, dan budaya sosial yang positif agar masyarakat menginternalisasi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, fungsi katalisator perubahan sosial. Iklan sosial dapat menjadi pemicu perubahan sosial yang lebih luas dengan menciptakan opini publik dan tekanan sosial terhadap isu tertentu. Kemudian kesimpulan, social advertising merupakan bentuk komunikasi yang dirancang untuk menyampaikan pesan-pesan sosial dengan tujuan meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, dan mendorong perilaku positif di masyarakat. Berbeda dengan iklan komersial yang berfokus pada penjualan produk, iklan sosial mengedepankan nilai edukatif, persuasif, dan advokatif terhadap isu-isu publik seperti kesehatan, lingkungan, keselamatan, dan kemanusiaan. Meskipun memiliki banyak manfaat seperti memperluas jangkauan informasi dan menumbuhkan kepedulian masyarakat, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, resistensi masyarakat, serta sulitnya mengukur dampak langsung. Oleh karena itu, strategi yang tepat, pemahaman terhadap audiens, dan penggunaan media sosial yang sesuai sangat diperlukan agar pesan sosial dapat diterima secara efektif dan membawa perubahan nyata. Kemudian referensi. Yang pertama ada Facebook, kemudian Google, kemudian HubSpot, kemudian Hootsuite, kemudian We Are Social, dan Data Reportal. Demikianlah presentasi dari kami mengenai social advertising dalam konteks perdagangan elektronik. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami peran iklan sosial di era digital saat ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.